Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penanganan COVID-19 pada peran ahli teknologi laboratorium medis. Beranggotakan saya sendiri, Kartika Anissa Ayuning Tias, Aditya Prabowo, Ika Nur Febrianti Putri, Indah Damayanti, Sri Nagita Bau. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Indah Damayanti. COVID-19 SARS-CoV-2. COVID-19 merupakan penyakit yang diidentifikasikan penyebabnya adalah virus corona yang menyerang seluruh pernapasan. Penyakit ini pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok. Sebagaimana diketahui bahwa SARS-CoV-2 bukanlah jenis virus baru, akan tetapi dalam penjelasan ilmiah, suatu virus mampu bermutasi membentuk susunan genetik yang baru. Singkatan virus tersebut tetap satu jenis yang sama dan hanya berganti seragam. Alasan pemberian nama SARS-CoV-2 karena virus corona memiliki hubungan erat secara genetik dengan virus penyebab SARS dan MERS. Virus corona telah banyak tersebar di berbagai negara termasuk Indonesia. Peran tenaga kesehatan pun sangat dibutuhkan, tidak hanya dokter, perawat, farmasi, tenaga kesehatan yang sangat berperan penting dalam diagnosa seseorang teridentifikasi virus corona, yaitu seorang ahli teknologi laboratorium medis (ATLM) atau dikenal dengan analis kesehatan, serta teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini benar-benar sangat dibutuhkan dalam mengetahui bagaimana kondisi dan situasi terkini dari wabah COVID-19 ini. Apa itu ATLM? ATLM, ahli teknologi laboratorium medis, yang dikenal sebagai analis kesehatan adalah tenaga profesi yang memegang peranan penting dalam analis laboratorium kesehatan. Profesi analis kesehatan sangat penting dalam dunia kedokteran. Seorang dokter tidak bisa menentukan sendiri dan memutuskan suatu diagnosa penyakit, namun diperlukan dari hasil pemeriksaan laboratorium. Diagnosa seorang dokter sangat dipengaruhi oleh sampel yang diteliti oleh ahli tenaga laboratorium. Oleh karena itu, seseorang analis kesehatan harus tampil dan kompeten dalam profesinya. Selanjutnya, Adit. Teknologi informasi banyak digunakan oleh para profesional medis di rumah sakit dan pusat pengendalian penyakit untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular, yang meliputi pelaporan tepat waktu, surveillance epidemi, dan pemantauan imunisasi terprogram. Selama periode ini, beberapa teknologi informasi yang berorientasi pribadi dan berbasis telepon seluler dikembangkan dan digunakan secara luas di Cina dan negara lainnya, yang membantu mengurangi penularan COVID-19 dan menjaga tatanan sosial yang normal. Di laboratorium juga banyak digunakan untuk mengetahui bagaimana riwayat penyakit pasien, pemeriksaan apa saja yang harus diperiksa, pemantauan hasil laboratorium, memandu manajemen pasien. Next. Abstrak informasi laboratorium mengelola informasi tentang pasien, pemeriksaan, hasil, dan kontrol kualitas. Dalam konteks ini, kualitas perangkat lunak penting untuk mencegah risiko bagi pasien klinis atau medis bertanggung jawab untuk melaksanakan tes pada spesimen biologis yang dikumpulkan dari pasien, memberikan informasi untuk evaluasi kesehatan, diagnosis, pencegahan, atau pengobatan penyakit dan kekurangannya. Sistem informasi yang mengatur alur kerja laboratorium menurut 3 fase utama: praksaniminasi, pemeriksaan dan pasca pemeriksaan, dan subdivisinya. SIP atau Session Information Protocol harus menerapkan 5 fungsi intinya. 1. Pengurut pengujian, pengelolaan informasi mengenai pesanan waktu tertentu, termasuk penyediaan misalnya identifikasi
informasi kontak pasien, misalnya identifikasi kondisi yang diketahui sebelumnya, medografi, dan pesanan, misalnya tes yang diminta, status urgensi. Otorisasi 2, penambahan dan pemprosesan, mengoptimalkan pengumpulan spesimen dengan memberikan instruksi dan pedoman untuk staf yang bertanggung jawab mengaitkan pengidentifikasi unik dengan waktu spesimen dan menghubungkan spesimen dengan operasi kelembagaan. 3. Pengolahan fase analitik, mengurangi kesalahan dalam fase pengujian dengan mengelola beban kerja, menunjukkan prosedur operasi standar, dan mengaitkan komponen wajib yang diperlukan untuk pengujian dengan catatan penguji individu. 4. Entry atau validasi hasil, pemandu analis untuk memberikan atau mengoreksi hasil tes kualitas tinggi dengan entry otomatis dan atau manual mengikuti tingkat keamanan dan sertifikasi yang ditetapkan. Fungsionalitas ini mengimplementasikan proses review hasil interpretasi. 5. Yaitu pelaporan hasil, memberikan laporan medis kepada pemohon uji yang memberi hasil yang diperoleh, staf teknis yang melakukan tes dan pemeriksaan, manajer yang meninjau laporan, dan statistis, direktur laboratorium yang dapat mereview semua kegiatan dan informasi yang tersedia, dan terakhir pasien yang dapat mengakses hasil sesuai dengan kebijakan laboratorium dan sistem. Selanjutnya yaitu dibaca oleh Nagita. Alat dan pemeriksaan laboratorium dalam Nagita kan benar? Tahu Nagita kan? Oh, ya. Ika. Ya udah Ika. Selanjutnya dibaca oleh Ika. Selanjutnya, alat dan pemeriksaan laboratorium dalam mendiagnosa COVID-19. Seiring dengan kasus wabah COVID-19 dan berkembangnya zaman, berbagai macam teknologi menciptakan alat-alat pemeriksaan penunjang laboratorium medis, yaitu ada rapid test antibody IgG atau IgM, rapid test antigen, dan RT-PCR. Next. Yang pertama ada rapid test antibody IgG atau IgM. Rapid test antibody digunakan untuk mendeteksi antibody atau sistem kekebalan tubuh berupa imunoglobulin M dan imunoglobulin G. IgM terbentuk pada awal infeksi saat gejala muncul kurang dari 7 hari dan IgG terbentuk dari sekitar lebih dari 21 hari setelah infeksi. Penggunaan rapid test antibody hanya untuk screening atau uji apakah seseorang telah terpapar atau terinfeksi dengan virus SARS-CoV-2. Spesimen yang digunakan untuk pemeriksaan ini adalah darah, serum, atau plasma. Selanjutnya ada rapid test antigen. Swab antigen atau dikenal dengan rapid test antigen adalah tes diagnosis cepat COVID-19 yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen virus COVID-19 pada sampel saluran pernapasan atau swab orofaring atau swab nasofaring. Seperti rapid test antibody, keakuratan belum bisa dikatakan tinggi karena virus yang dipelajari antigen bisa jadi bukan SARS-CoV-2, bisa juga virus lain seperti influenza dan lain-lain. Selanjutnya ada RT-PCR, tes cepat molekuler atau TCM. RT-PCR point of care yang sangat sederhana proses pengerjaannya karena semua dilaksanakan oleh mesin. Namun hal ini juga mempunyai keterbatasan dalam ketersediaan cartridge pemeriksaan yang dibutuhkan oleh semua negara karena kondisi pandemi. Selain itu, spesimen untuk pemeriksaan RT-PCR yang paling sesuai adalah swab nasofaring yang membutuhkan sarana khusus terkait kemungkinan penularan yang sangat tinggi.
Untuk itu, pada pemeriksaan PCR juga harus menggunakan laboratorium khusus atau tersendiri. Untuk proses pemeriksaannya tidak diperbolehkan disatukan dengan laboratorium klinis. Selanjutnya, dalam penanganan wabah COVID-19 yang terjadi saat ini, peran petugas medis sangat dibutuhkan, terutama ahli teknologi laboratorium medis yang berperan dalam menentukan diagnosa dokter. Dan peran teknologi yang berkembang saat ini pun juga sangat berperan penting. Selain untuk mengetahui berbagai informasi mengenai COVID-19, perkembangan teknologi informasi juga memberikan kemudahan untuk petugas medis. Sebelum wabah ini terjadi, pemeriksaan seperti rapid test antibody atau antigen dan PCR belum digunakan, bahkan tidak ada sebelumnya. Sehingga pada wabah ini peran teknologi informasi komunikasi dan petugas ahli teknologi laboratorium medis sangat berkaitan erat dalam menentukan pasien tersebut teridentifikasi terpapar virus SARS-CoV-2. Selanjutnya, laboratorium juga memainkan peran utama dalam implementasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas. Supaya hasil laboratorium dapat berhasil mencapai tujuannya, laboratorium harus menghasilkan laporan yang akurat dan tepat waktu. Dengan memperhatikan dan melalui tahapan pre-analitik atau persiapan dan pengambilan dan pengolahan bahan pemeriksaan atau spesimen, analitik atau proses pengerjaan pengukuran, dan post-analitik atau pelaporan disertai quality control laboratorium yang dilakukan dengan benar. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.